Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka kerjakan, dosa yang mereka lakukan telah menutup hati mereka. Coba, semakin lama semakin berdosa, semakin tidak sadar, semakin tertutup. Allah yang ngomong. Kalla bal rana ala qulubihim. Semakin berdosa, tiap hari semakin tidak sadar, semakin tertutup, semakin berkarat hatinya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taujah haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa mibtahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa ibtalihi ya arhaman rahimin. Syukur pada Allah senantiasa. Mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan buat kita. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan dihadirkannya, diciptakannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua semoga Allah meridhoi kita semua dan selalu memberikan dan mencurahkan rahmatnya buat kita. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Insyaallah syafaat selalu diberikan kepada kita sebagai umatnya, dan lisan kita, diri kita tidak lepas untuk selalu memberikan salam dan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sampai di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Para habaib, para asatidz, para kiai, para mubaligh, para gus yang mungkin hadir melihat live ini, kajian malam hari ini, mohon restu, mohon doa dan mohon ridhonya. Kemudian sahabat-sahabat di mana saja berada, yang di atas, yang di bawah, yang di dalam maupun yang di beranda, yang Allah muliakan. Semoga malam hari ini yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah selesaikan masalahnya. Yang dagang Allah lariskan dagangannya. Yang terlilit hutang piutang Allah mudahkan untuk selalu memudahkan menyelesaikan masalah, melunasi hutang piutangnya. Yang belum dapat jodoh Allah segerakan jodohnya. Yang sudah lama menikah, berumah tangga, belum punya keturunan, Allah jumpakan jodoh yang soleh, ya Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga semua kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dibukakan hati kita, jangan sampai mati dan akan ditambahkan mati lagi oleh Allah ketika kita sudah mati hati. Auzubillah min dzalik. Nah, teman-teman semuanya, malam ini sesuai dengan yang di layar, tanda hati mati pada seseorang menurut Al-Quran, yang tercantum dalam Al-Quran. Semoga kita tidak ada di salah satunya. Kalaupun ada, mudah-mudahan Allah membukakan, membersihkan, menghidupkan hati kita. Nah, sebagai manusia Allah ciptakan itu, Allah berikan hati, Allah berikan nafsu, akal, Allah titipkan ruh untuk menghidupkan jiwa. Sebab kalau kita lihat dari jasad, mata lengkap sesempurna, dan di dalam jasad ini ada hati, ada jantung, di dalam diri ada diri lagi, sempurna ya betul. Kita diberikan hati. Belum mulai ceramah, udah tappingnya mulai. Ya, tenang dulu ya. Kita kaji dulu sampai selesai. Kita mengambil dari matinya, tanda matinya hati menurut Quran ya. Ngopi sambil ngopi, supaya nggak mengkerut kali keningnya. Sambil ngopi.
Ini kajian ini saya sekalian latihan nih untuk besok khatib Jumat. Di latihannya malam ini untuk dibawa besok untuk khatib. Licik kali ya bah, iyalah nggak apa-apa lah. Yang penting kan ngaji daripada nggak ngaji. Ngaji dulu, jangan tanya-tanya cincinnya bagus, jangan dinilai dari itunya. Tengok ngaji dulu, jangan nengok cincin. Iya lagi training, anggap aja training untuk besok. Jangan mentang-mentang ini training terus nggak serius dengerin. Nah trainingnya ini abang apanya gitu, janganlah. Menurut Al-Quran, tanda hati mati pada diri seseorang itu pertama dalam Al-Quran disebutkan orang yang remeh dengan sholat, berani dia meninggalkan sholat, matilah hati. Ditarik lagi hakikatnya, orang yang sengaja meninggalkan ingat kepada Allah, yang tak pernah berzikir, tanda orang mati. Hidup jasadnya, tapi pada dasarnya mati sebenarnya, mayat berjalan. Orang tak pernah berzikir, itulah bedanya kata Rasulullah, bedanya orang yang berzikir dengan tidak berzikir. Itu mayat. Baik dia sholat yang 5 waktu yang diwajibkan, sholat daim dan sholat wusta nggak dilaksanakan, nggak berzikir, tanda mati. Kalau dia sudah berani meninggalkan sholat, berarti dia nggak pernah berwudu toh. Kalau orang udah berani tak pernah berwudu secara jasadnya, apalagi dia wudu hatinya. Kalau dia sudah tidak sholat, berarti dia tak pernah berwudu. Kalau tak pernah berwudu, coba diperiksa istinja. Nih, orang kalau buang air kecil itu teman-teman, dalam fikih itu harus betul-betul bersih toh. Ini maaf ya, bukan cerita porno, tapi memang ini hukum. Dalam fikih itu diajarin, kalau kita buang air kecil misalnya, itu ditekan tuh, ambil batu supaya keluar, sampai ditekan, dipijit-pijit supaya memang nggak ada sisa. Itu fikih loh. Sebegitunya fikih mengajarkan supaya tak ada lagi air seni yang tersisa itu. Apalagi kebatinan, apalagi cita hakikat. Kalau orang tak beres saja istinjanya, hatinya juga perlu diperiksa. Itu fikih, apalagi hakikat. Artinya apa itu sampai bersih? Bersihkan benar-benar. Cara membersihkannya pun dalam ilmu fikih diajarkan, baunya hilang, warnanya hilang, apalagi rasanya hilang. Hakikat juga begitu dalam tasawuf itu. Ketika kita berzikir menghilangkan hati, jangan sampai ada rasa bau sombong, bau dengki, warna benci. Rasanya sombong itu sampai hilang betul-betul, 3 syarat itu. Jadi bisa dipisahkan tuh kira-kira yang ngomong kau orang syariat, ini orang hakikat. Orang syariat itu sampai di situ aja tuh sholatnya, kami orang hakikat. Bisa dipisahkan tuh kira-kira, bisa dipisahkan itu.
Bahkan kalau saya berani mengatakan bahwa, kalau bisa boleh saya bilang, Islam itu ya tasawuf. Jelas dah. Tasawuf itulah yang mengajarkan bagaimana cara membersihkan. Itu di tasawuf itu ada syariatnya, thariqahnya, untuk mencapai hakikatnya dan menuju kepada kemarifatan. Itu tasawuf, itulah Islam. Sejak kapan bah tasawuf ini ada? Sejak sebelum Nabi Muhammad SAW dijohirkan ada tasawuf. Ajajil pun melakukan tasawuf itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Tanpanya kita masuk nyemplung kepada tasawuf, bagaimana kita membersihkan hati itu? Bisa dibayangkan. Fikih syariat itu hanya mementingkan hukum cara bagaimana membersihkan bab-bab yang johir ini. Dia nggak masuk ke dalam. Lah niat sholat itu bah, itu niat sholat bukan di syariat. Niat sholat itu adanya di hakikat. Tasawuf lain mengajarkan itu. Mana bisa dipisahkan? Niat itu kan cerita hati, bukan cerita usoli, fardu atau nawaitu, somagodin. Itu bukan niat, itu lafaz. Mana bisa dipisah-pisahkan itu? Maka pertama menurut Al-Quran ataupun menurut Islam, tandanya hati yang mati itu berani meninggalkan sholat. Jadi tanya aja sama diri kita nih, kalau udah berani sepele sama sholat, tak berzikir, berarti mati hati kita, tanda mati lah itu. Kita sendiri yang bisa jawabnya itu. Kenapa Abah dibilang sholat kok dihubung-hubungkan dengan zikir? Sholat ya sholat, sholat itulah zikir itu. Ruhnya sholat itu zikir, ruhnya zikir itu mi'rat, ruhnya mi'rat itu lengket, lebur, fana. Ya sama aja, sholat itu ya zikir, sholat itu ya mi'rat, sholat itu ya lebur. Aqimus sholat ala zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Makanya orang Islam yang meninggalkan sholat itu disebut fasik. Apa? Fasik. Bah, aku memang sholat bah, tapi masih kadang-kadang masih suka bikin apa, nikem-nikem nomor togel itu bah. Nggak apa-apa, yang penting sholat. Sholatnya dinilai, nggak apa-apa, sholat aja terus. Daripada tidak sama sekali. Bah, aku sholat tapi masih suka aku nyolong-nyolong tuh, nggak apa-apa, sholat aja. Daripada tidak sama sekali, nyolong aja nggak pernah sholat. Lebih bagus dia sholat tapi masih maksiat daripada maksiat terus nggak pernah sholat. Nggak apa-apa, nggak ada yang percuma itu. Nggak bisa kusuk, mana aku kusuk sholat bah? Katanya nggak diterima kita kalau nggak kenal. Sholat saja sampai Allah mengenalkan dirimu kepada Allah, bukan kemampuanmu untuk kenal sama Allah itu. Bukan kemampuan kita untuk khusyuk itu, Allah yang mengusukkan kita. Sholat aja terus. Bukan mampu kita untuk khusyuk, bukan mampu kita untuk kenal sama Allah. Jangan sok paten kali, aku kenal Allah. Bukan mampumu kenal sama Allah. Kalau orang yang kenal Allah tuh lebur, tak akan banyak cakap dia. Apalagi yang sok fana, merasakan fana tapi diceritakan fana pada orang-orang. Fana itu kau ceritakan sama gurumu sendiri. Jangan sok aku khusyuk, aku fana. Apa pula fana bisa diceritain?
Ali bin Abi Thalib saja pun nggak bisa dia ceritakan sebatas ketika dia sudah sadar dalam kesadarannya ketika disuruh oleh Rasulullah, ya Ali, katupkan lidahmu ke langit-langit dan ucapkan Qul Allah Allah. Tapi Ali nggak mengucapkan di lisannya, dengan hatinya. Disitulah dia fana. Tapi Ali bercerita apa ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kau melihat Allah Ali? Rasulullah udah tahu. Rasulullah nggak nanya bagaimana pada waktu kau zikir tadi, nggak begitu nanyanya. Tapi Rasulullah tembak langsung, bagaimana keperjumpaanmu dengan Allah. Ini namanya Rasul. Dan Ali membenarkan, memang benarlah aku melihat wajah Allah, katanya. Antallah. Sama sebatas itu doang. Nah, secara umum bahwa pantas Allah menyebutkan dan Rasulnya, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat yang 5 waktu khususnya, Allah akan mengajabnya di dalam kubur, padang mahsyar, neraka. Kan? Sholat aja terus walaupun belum khusyuk. Sholat aja terus walaupun belum khusyuk. Karena bukan kemampuan kita itu khusyuk itu. Sholat, tapi yang penting niatnya mantapkan. Langkah awalan itu niatnya itu. Dari niatnya, berdirinya, dari syariatnya juga dibenarkan secara fikih gimana, setahu kita, semampu kita. Tumanina. Kemudian kita pernah dengarkan jalan untuk menempuh tasawuf itu pelan-pelan, berdiri, Allahu Akbar. Itu langkah awal itu. Allahu Akbar. Imam Syafi'i itu cerdas ya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu di bawah dada, di atas pusat ya. Imam Syafi'i itu memang tasawuf beliau itu. Makanya disekapkan di situ. Makom diri. Bumi, langit dan seisinya. Dan pada diriku sendiri lebur pada akbarnya Allah, itu tuh maksudnya. Merasa kecil di hadapan Allah tuh. Jadi langkah awalnya itu jangan kita sholat itu membawa sombong, membawa dunia, membawa dendam, membawa benci, nggak akan bisa itu. Nyendat dia, mau dikusukkan sama Allah pun mau dia bawa gini, nyendat dia. Kenapa? Kita masih sholat menghadap Allah tuh masih membawa dengki, masih membawa benci, masih membawa repet. Baru merepet sama suaminya sholat deh. Mana mau kusuk? Mama suami laki sholat. Mana mau kusuk? Masih bawa amarah sholat. Coba tenang dulu, tenangkan. Habis marah tuh sampai selesai dingin dulu, baru hampir wudhu sholat. Jangan begitu mama merepetnya malas laki sama anaknya, langsung sholat deh. Gimana mau kusuk? Nyendat. Mau ngerasakan apa? Jadi langkah awalnya itu dalam kita menghadap Allah, mendirikan sholat itu jangan bawa itu, jangan bawa penyakit.
Coba lihat di fikih itu. Kita juga itu tadi kan, mana bisa kita masih najis itu salat. Tempatnya harus bersih, pakaiannya juga harus rapi. Masa mau ngadap Allah pakai singlet doang? Walaupun itu aurat laki-laki pusat sampai lutut, jangan mentang-mentang aurat laki-laki yang bisa terus, yang penting tertutup lututnya sama pusatnya, nggak buka baju, nggak, ya nggak apa-apa, tetap sah, yang penting aurat. Tapi kan nggak sopan. Gimana kita menghadap Allah buka baju pakai kolor doang? Ngadap kepala desa rapi-rapi, ngadap gubernur rapi, ngadap Allah suka-suka dia aja. Macam mana coba? Tempat harus bersih, badan harus bersih, jangan ada yang bolong-bolong. Apalagi hakikat. Begitu Islam itu memperhatikan umatnya. Begitu, harus wangi. Kita kondangan wangi, ngadap Allah bau bawang merah. Apalagi istri nih, kalau tidur sama laki itu jangan yang tangan bawang merah, jidatnya kanan kiri salon pas, lehernya JPO. Mana laki mau betah di situ? Kayaknya wangi lah bro, biar betah mamimu tuh. Kondangan aja prot sak bokongin prot kondangan. Tidur sama suaminya sepele deh. Apalagi ngadep Allah, makanya wangi lah, parfum. Ngadep Allah. Yang ketawa itu ngerasa itu. Gitu aja tiap malam kalian para istri. Jangan kalian salahkan suami kalian itu melirik perempuan lain, pilih yang lebih wangi. Jangan kalian salahkan itu. Kalian sendiri yang salah itu. Maka jangan laki ke begini. Coba kau kayak mana rupanya, ibu kayak mana rupanya selama ini sama suami. Jangan anggap sepele soal minyak wangi itu. Wah, buat air minum, senyum, jangan sepele itu. Woy. Suami pulang kerja senyum. Ini tidak jam 5 sore udah. Suami pulang kerja capek-capek depan pintu, udah tali gitarnya panjang-panjang, mandi belum, rambut acak-acakan, pakai baju UGNC, air minum tak disediakan. Mana laki tak ngamuk-ngamuk coba? Buat air minum tuh. Deh, ibu, bu, bagi para istri kalian nih, saudaraku yang masih berstatus istri, dan sebenarnya bersyukur kalian masih punya suami. Benar, sedikit saja kebaikan yang kalian lakukan untuk suami itu, yang menyebabkan pintu surga terbuka. Buatkan air minum, terus satu adukan dihitung 10 kebaikan itu. Makanya makin banyak adukan tuh makin banyak kebaikan tuh. Buat air putih, teh manis tuh, buang adukan banyak-banyak, buak, nah bang minum gitu. Apa yang diminum tumpah semua. Saking banyaknya kuatnya ngaduk. Ya, kasih teh manis. Ya. Buatkan air minum. Jangan sepilih kali itu. Senyum sama suami itu. Jangan perengut bikin suami jengkel. Senyum. Apa sih payah yang senyum depan suami? Besok pagi coba, mulai jam 6 pagi habis subuh, suaminya lagi baca koran depan rumah teras tuh. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore senyum depan suami. Insya Allah suami kalian tuh telepon rumah sakit jiwa, ya kan? Senyum aja satu hari. Syukurin oleh masih adibnya suami itu. Bah, suamiku tak pernah sholat, bah, bukan urusanmu. Bah, suamiku tukang main togel, bah, bukan urusanmu. Urusanmu itu taat sama suami. Selama dia masih mau diajak untuk sujud kepada Allah bersama-sama, ajak.
Kalau tak mau, udah lepas, jangan merepet. Cuma jadi suami, kepala rumah tangga. Ya udah sama aja ibu sholat merepet juga sama laki. Bukan urusan ibu itu, dia mau taat atau tidak, mau soleh ataupun salah. Urusan istri itu taat kepada suami selama mentaati yang yang tidak di luar koridor syariat. Pelan-pelan dah, payah kali bang suruh sholat itu bang. Kalau tak bisa pakai mulut, doa istri itu sampai sholat tahajud itu doa. Nangis abah, gelar sajadah. Gelar sajadah. Ya Allah, suamiku lemah letih letoy ya Allah, berikan hemapiton ya Allah. Aduh, doa Masya Allah kayak gitu supaya kuat ya, misalnya itu ya. Doa jadi supaya enak aja dia ngasih duit sama ibu. Ya Allah, suamiku kok nggak mau sujud. Aku kepingin ya Allah kalau tahajud itu atau duha suamiku yang jadi imam tiap malam, insya Allah itu 40 hari biasa, 40 hari Allah kabulkan. Nah begitu suami ibu tobat, tau-tau udah sholat tahajud, ibu langsung ikut di belakangnya sholat. Siapa ngambil di kamar mandi nih ya jam segini, jam 2 malam, nggak bisa biasanya ibu intip. Rupanya suami ibu tehatin aja, wah ngambil wudhu dia, apa doaku dikabulkan. Kemudian dia gelar sajadah, langsung ibu ikut di belakangnya. Bang, aku imam ya, aku makmum ya bang, nggak bisa deh abang baca Al-Fatihah aja udah, itu niatnya jamaah gitu diajarin. Gak bisa doa dia habis sholat nanti, robanat doa sapu jagat bisa kan abang? Itu hafal tiap hari itu deh, hafal. Nggak apa-apa, itu aja harus begitu salam abang alhamdulillah bil alamin assalatu wassalam langsung robbana atina fid dunya hasanah, nggak apa-apa. Iya deh, iya sholat mereka begitu doa diputus-putus doa robbana atina ya. Istrinya ini kebetulan memang tak tahu bahasa Arab. Robbana atina fid dunya hasanah, bingung istrinya, bengkerutkan kepala. Wa fil akhirati hasanah. Bang, siapa Hasanah bang? Namaku Fatimah bang. Hasanah, dia pikir Hasanah laki yang selingkuh pikirnya. Nah, Hasanah. Kenapa bang manggil Hasanah aja? Hasanah itu bukan nama orang, dia abang lagi berdoa nih. Kau bilang boleh doa itu saja. Oh, aku pikir Hasanah nama istri abang yang lain. Perempuan lain bang. Namaku kan Fatimah. Maafkan aku ya bang. Belum tidur tuh, istri sebelum tidur tiap malam tuh doa. Apa dicium tangan suami itu. Nggak biasa bah selama ini bah. Biasakan mulai nanti tuh. Nanti no, cium tangannya. Paling suami kalian nengokin dari. Ada apa selama ngikuti lab abah ngaji nih? Apa udah tanda-tanda apa mana kata laki kalian? Udah mau tanda-tanda. Biasakan tuh cium tangan. Bang, aku minta maaf ya bang, sambil nangis. Satu hari ini aku bikin abang jengkel, nggak tahu bersyukur sama abang. Merepet aja aku sama abang, minta maaf ya bang. Cium tangannya.
gitu. Pahala gitu. Belajar, belajar. Mulai sekarang malam nih. Woi, istri, para istri yang masih punya suami, woi, ya, nanti malam mau tidur. Itu bang, tak maaf aku ya bang, gitu. Tanda matinya hati, tak peduli dia dengan sholat. Yang jomblo ya tahankanlah. Ini urusan abah, itu urusan kalian masing-masing yang jomblo tuh. Kemudian yang kedua, tanda matinya hati itu sok dalam hatinya, sok paling bener, sok paling tahu gitu. Matilah tanda orang mati. Kelihatannya dia paling tahu, tapi mati hati. Apalagi dibilang lakinya, dia pula yang lebih sok tahu daripada lakinya. Dibilangi orang tuanya, seakan-akan dia yang paling sok tahu daripada orang tuanya. Percuma tuh bu, sholat ibu. Woi, jangan sok tahu dari suami. Jangan lebih tinggi suara awak. Woi, sok, tahu sok. Sok itu bahasa apa? Sombong. Ini tentang istri lagi nih. Tadi tentang istri aja abah. Ntar lagi nak suami nih, ntar. Tenang aja lah kalian. Masih istri terus. Kenapa saya begitu? Kenapa coba? Pada waktu Rasulullah itu diberikan kesempatan, pada waktu Mi'raj berikan kesempatan oleh Allah untuk melihat neraka. Yang paling banyak itu perempuan, dan paling banyak itu istri. Statusnya salah satunya membuat suami jengkel. Kemudian selanjutnya, hati yang mati itu, tanda hati yang mati itu adalah merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Itu yang kemarin-kemarin kita bilang apa? Dihukum tapi tak sadar dihukum. Tak sadar. Tenang. Kayak nggak ada dosa aja. Dosa itu apa gitu, malah justru dipertanyakan. Jadi kita kadang-kadang dihukum tapi tak tahu dihukum. Dihukum tapi tak sadar dihukum. Merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita jauh dari ini ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, manusia itu memang kadang-kadang kita nggak tersadari. Tapi itulah tempatnya memang manusia. Di sisi lain kewajaran, itulah manusia. Makanya diperlukan, Allah ciptakan, Allah hadirkan Rasul, Allah adakan ulama untuk supaya memfungsikan watawassobil haq watawassobil shob, mengingatkan. Allah adakan guru, Allah adakan sahabat yang mau mengingatkan kita, Allah adakan
menghadirkan suami atau istri yang saling mengingatkan, ma itu salah, pa itu salah, janganlah kayak gitu. Gitu harapan kita seperti itu, saling mengerti, understanding, saling pengertian. Kalau rumah tangga itu kalau udah nggak ada understanding, nggak saling pengertian, kacau. Istri ngerti sama suami, suaminya lagi sibuk, istrinya membuat kolak dari santan, perlu kelapa, manjat sendiri. Kenapa? Pengertian sama suami, saling pengertian, manjat sendiri. Kenapa? Aku ngerti sama suamiku, suamiku lagi sibuk. Understanding, saling pengertian. Kita aja pertemanan dia kalau nggak saling pengertian aja, understanding, saling pengertian. Syukur istrinya jago tukang manjat. Suaminya kalau manjat gemetaran aja kaki, baru 3 meter geter aja kaki. Istrinya mantan pemanjat pinang ya kan, kalau tiap 17 Agustus istrinya ada yang manjat pinang, selalu menang aja. Begitu nikah dia pula yang suka manjat pohon kelapa. Nah itu kan pengertian, understanding, saling pengertian. Karena suaminya sibuk, perlu kelapa, santan kan perlu kelapa, manjat sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Merasa tenang, merasa enak, merasa tenang dia walaupun tiap hari melakukan dosa. Tanda hati mati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka kerjakan, dosa yang mereka lakukan telah menutup hati mereka. Coba, semakin lama semakin berdosa, semakin tidak sadar, semakin tertutup. Allah yang ngomong. Kalla bal rana ala qulubihim. Semakin berdosa, tiap hari semakin tidak sadar, semakin tertutup, semakin berkarat hati. Cadang dari mata, awak udah berusaha untuk menjaga, ada saja yang mencoba-coba untuk bagaimana mata ini tertarik. Begitu buka beranda TikTok, dan yang perempuan joget-joget, nampak pula bola begitu. Udah di skornya lagi, masuk ke otak dia, dibalikannya lagi. Dia teringat kata gurunya, kalau belum kedip tak apa-apa rezeki. Dibalikannya lagi. Oh, belum kedip kok itu. Belum kedip. Ya. Ya. Kemudian kadang-kadang kita udah bisa menjaga mata ini, telinga pula. Awak niat, kita niat kadang-kadang mau masuk lab, cari-cari untuk mencerahan jiwa, jumpa pula yang menggibah labnya. Masuk pula kita di lab itu, terdengar kuping awak, dosa lagi. Udah bisa menjaga mata, udah bisa menjaga telinga, kadang dipancing lisan yang bahaya. Udah bisa menjaga lisan, udah bisa menjaga mata, udah bisa menjaga telinga, tangan. Udah bisa menjaga tangan, udah bisa menjaga telinga, udah bisa menjaga mata, penciuman, kaki. Awas jari-jari. Ini bisa terjaga, tapi jari-jari ini lebih bahaya. Tak 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 tak. Apalagi yang sok tahu, nggak tahu masalahnya, ikut komen. Nih,
jari, diminta pertanggungjawaban. Dan itu nggak akan mungkin hilang. Tulisan yang kita tulis, apakah mencaci maki, apakah memfitnah, apakah di dalam tulisan itu ada menggunakan, bercampur dengan kesombongan, menyepelekan orang, itu nggak akan hilang, kawan. Nggak akan hilang. Tetap dicatat sama malaikat. Begitu tertulis, terkirim, di typing, di komen, dicatat sama malaikat. Nerek, terekam. Hati-hati ya. Kalau kita tidak tahu, udah diam saja, jangan ikut-ikut. Bukan urusan. Baik-baiklah kalian. Jangan pula ikut-ikut kita yang sudah ngaji, kita yang sudah selalu ngikuti majelis taklim, dengarkan ngaji, sering baca Quran, tapi mendengar itu kita diam aja, nggak kita nasihat, nggak kita stop, malah kita ngikut di dalamnya. Bukannya kita yang bawa mereka untuk benar, malah kita yang terbawa. Jangan, semua kita bersaudara. Ditamparkan lagi nanti, jangankan ke Allah, amalan kita itu tidak akan sampai kepada Allah. Jangankan kepada Allah, di malaikat penjaga pintu langit pertama, kedua, kelima saja nggak akan bisa menerima, nggak bisa akan lewat. Malaikat yang bawa amal kita ini pun aja nggak bisa melewatin, bawa amal kita itu. Amal siapa yang bawa? Si Polan. Amal apa? Sholat. Amal apa? Puasa. Cek, tamparkan lagi sholatnya itu kepada si Polan yang punya. Lah kenapa? Ya dia sholat, tapi mulutnya masih mencaci maki orang. Iya dia sholat, tapi masih ada dengki dalam hatinya. Dia sholat, tukang fitnah orang melalui jarinya. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang kita ceritakan kemarin, kisahnya itu semua orang udah tahu. Yang tadi malam sebagai penutup ya, dia sangka ibadah dia, tahajud dia tiap malam ada catatan nama dia itu. Pak, ternyata tidak, tersungkur. Bukan enak. Jangan merasa amal kita yang paling sudah bagus. Gak ada. Jangan merasa kita yang paling sok taat, paling suara paling bagus sendiri. Kita tuh kalau mau mengkaji kitab-kitab Sirul Asrar itu lebih ngeri lagi. Bacalah kitab-kitab Al-Imam Ghazali itu. Nggak ada apa-apanya kita ini. Semuanya kena, dari yang awam sampai yang sudah ibadah pun kena di kitab itu. Ternyata masih jauh lagi. Yang qori kena, yang ulama kena, yang awam kena, semua kena itu. Kenapa hati? Baca kitab itu yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu, Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih tegas deh. Terkena sama kita. Ya Allah, benar juga ini tulisan ini. Jangan kita udah mentang-mentang hafal Quran 30 juz kita yang paling masuk surga. Jangan kita merasa kita yang paling banyak hafal kitab, semua kita udah kita kuasai kitab kuning itu, kita yang paling sok merasa paling jago ilmunya, pengetahuan paling banyak. Sholat kita tiap malam, jidat kita hitam, belum tentu kok. Jangan merasa sok paling alim sendiri, sudah merasa paling masuk surga duluan, sehingga kita menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Kita semua masih belajar menata hati, belajar untuk menata hati kita, supaya hati kita nggak mati. Ingat dosa yang nampak udah, dosa yang halus juga, belum lagi yang halus. Itu yang lebih bahaya. Tergores saja dalam hati kita ini, meremehkan orang walaupun nggak ngomong, walaupun nggak ngetik, tapi hati kita nggak, ya gitu aja nya Ustaz tuh ngomong. Tanya sama dia itu, sanadnya dari mana dia tuh, tanya itu sama Banur Jati itu, Ustaz Karbitan itu, nggak ada apa-apanya itu dalam hatinya. Itu lebih bahaya.
Untuk apa kita belajar kitab kuning tetapi hati kita semakin busuk? Lebih bagus tak belajar kitab kuning tapi hati kita bersih, nggak merasa anggap remeh kepada orang lain, nganggap sepele sama orang lain. Lebih bagus berteman sama yang di warung-warung minum kopi itu, cerita dunia tapi menuju akhirat, cerita kehidupan. Hati kita ini jangan merasa, oh masih banyak yang harus kita bereskan. Masih banyak yang kita bereskan. Yang penting jangan sok merasalah, udah itu aja, udah. Jangan sok merasa paling benar sendiri, paling sok ilmunya tinggi sendiri. Jangan. Kalau Allah cabut detik ini, peng, bisa apa kita? Bisa apa? Allah cabut tuh ilmu pengetahuan kitab kuningmu. Allah cabut penghafalan ayat Qur'anmu itu. Allah cabut ilmu yang kau bisa ngobatin orang. Detik ini mau bilang apa? Bilang jengkol pun tak bisa lisan kita. Ngasih syukur dicabut pengetahuannya. Begitu ghibah dicabut nyawa kita di situ. Begitu memfitnah orang, Allah cabut, tek, selesai. Kenal Tuhan belum, kenal Rasul belum, menggibah aja tiap hari kerjaannya. Apa yang mau kita bawa, tanggung jawab apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah? Merasa tenang dengan dosa. Jangan merasa tenang kali. Kita sholat pun masih membawa dosa. Masih melihat imamnya dari mana sih, panjang pendeknya nggak benar, udah dosa kita. Padahal hatinya, ibadahnya lebih diterima dari Allah daripada kita yang fasik, yang benar sok benar pasiknya kul huwallahu ahad, tak diterima sama Allah tuh misalnya. Tak tahu kita terima atau tidak. Dia yang alhamdulillahirabbil alamin tapi hatinya nyambung kepada Allah. Tahu dari mana kita itu? Dia ngalamin bacanya alhamdulillahirabbil ngalamin gitu, tapi diterima sama Allah, hatinya nyambung. Daripada kita yang sok pase bismillahirrahmanirrahim, pase itu karena depan umum, coba sendirian Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itulah kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu tahu ria yang seseorang dirimu bukan orang. Kata Imam Ghazali, kalau kamu tahu dirimu ria atau tidak, sholat kau ibadah di depan orang ramai, kau bandingkan dengan kau ibadah sendiri di rumah, nggak ada orang, baru bisa menilai kita ria atau tidaknya diri kita ini. Nangis kita kalau depan orang jadi Allahu Akbar, wah pasih kurang pasih, depan orang banyak at-tahiyatul, dikuat-kuatkan itu sebuah suara mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Hati-hati, hati-hati. Apalagi ada calon mertua di belakang, udahlah, BKB nyuruh dia pula imam, bertambahlah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sholat sendirian, nggak berimam, sholat sunat dan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak patok ayam, kayak patok ayam. Nah itu kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu tahu dirimu ria atau tidak, kau bandingkan kau ketika beribadah di depan orang banyak, kau bandingkan dengan dirimu ketika kau beribadah sholat sendiri, ibadah sendirian. Dosa, merasa tidak berdosa, tenang aja. Rasulullah saja, teman-teman semuanya, saudaraku yang Allah muliakan,
Rasulullah itu walaupun sudah dijamin tidak lepas istighfarnya 70. Ada yang riwayat lain 100 kali tiap hari. Rasulullah selalu beristighfar. Istighfari mata, lisan, hati, telinga, tangan. Astagfirullah. Kemudian yang ketiga, jauh dari Al-Quran. Bosan dia baca Quran tuh. Jauh dari Al-Quran itu bermaksud tidak mau dia mempelajari Al-Quran, atau minimal dia mendengarkan Quran. Kalau ada orang baca Quran cerita, atau diceritakannya baca Quran, minimal itu tanda matinya hati. Kemudian yang keempat, tidak ada dalam dirinya itu memikirkan persoalan agama ini. Cuek. Kemudian yang kelima, hidupnya hanya membuat sangkaan buruk kepada orang, mencari salah orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassus. Insyaallah besok kita akan terangkan tentang ayat ini ya, Al-Hujurat surat Hujurat ayat 12. Besok kita kaji 3 serangkaian. Tajasus itu penyakit yang bahaya, selalu mencari-cari kesalahan orang lain, buruk, prasangka buruk, tanda hatinya mati. Kemudian tidak suka mendengarkan nasihat. Kalau dalam tanya hati kita ini, nasihat dari manapun, kalau udah tak suka kita dengan nasihat orang, matilah itu, tanda orang mati hati. Apalagi yang ngomong itu yang di bawah umur dia, umurnya di bawah dia, atau pendidikannya di bawah dia. Tak mau dia mendengar nasihat orang. Hati-hati. Besok kita bahas itu, besok tajasus itu besok kita bahas. Tak menerima kebenaran. Kalau udah tak mau mendengar nasihat orang, apalagi menerima kebenaran. Tak mau udah menerima kebenaran. Padahal udah benar. Al-Quran yang kita sampaikan, nasihat Quran yang kita sampaikan, tak mau dia mendengar. Kemudian yang terakhir, tidak takut dengan mati dan azab kubur. Walaupun sebenarnya tak takut, tak boleh kita takut dengan mati. Jangan takut dengan mati, tapi jangan nekat. Takut tidak takut tetap mati. Makanya sebelum mati beneran, mati sebelum mati. Supaya kebiasaan mati nanti ketika mati, udah biasa gitu. Baru bisa cerita rasanya mati itu kayak mana. Belum pernah mati cerita mati. Mati itu sakitnya kayak gini. Pernah mati bang? Al-Quran yang ngomong, Rasulullah. Oh, ngopi dari Quran, ngulang ya. Abang udah pernah mati belum? Mati dulu baru cerita mati orang. Siksa kubur itu seperti ini, dihantam oleh malaikat ketika keluarga dan harta kita pulang, tinggal kita sendiri. Abang udah pernah masuk kubur? Belum. Masuk dulu ke alam barza itu kayak mana, supaya tahu siksa kubur tuh kayak mana. Oh, rekaman
Ada pula bisa direkam siksa kubur, daripada siksa kubur bisa direkam. Banyak pula umat Islam yang percaya dengan itu. Katanya ngulang berarti. Masuk dulu ke alam barzah supaya tahu kayak mana kehidupan itu. Siksa kubur itu tak bisa direkam, hancur rekaman itu, saking dahsyatnya siksa kubur tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh ada, siksa kubur tuh ada. Bukan tidak ada siksa kubur, jeritan kubur itu. Apa kata Rasulullah? Kalau kau mendengar apa yang aku dengar, kalian tidak mungkin mau untuk menguburkan saudara kalian. Takkan mau kalian, saking dahsyatnya siksa kubur itu. Suara jeritan itu bukan seperti jeritan suara di dunia ini. Jangan kalian bayangkan jeritan siksa kubur nikmatnya itu seperti nikmat kita minum madu. Nikmatnya yang di dunia ini. Jangan terlalu halu kali. Nyesat-nyesatkan umat, bisa direkam-rekam. Hancur rekaman itu. Itu suara bumi. Suara bumi itu memang begitu, kayak suara orang. Masuk dulu yang benar di situ alam barzah. Kalian dengarkan tuh kalau ada izin Allah itu. Baru bisa ngomong. Tak sanggup kita pun menyampaikan kepada umat nih. Nikmatnya pun tak akan bisa kita katakan nikmatnya kayak mana nikmat alam barzah itu. Ya. Jadi orang yang tidak punya rasa takut, maksudnya tidak takut mati itu, dia merasa kekal hidup di dunia ini abadi. Nggak mati lah. Dia pikir tuh mati pun selesai, tetap berhubungan terus. Mereka yang mati itu jasadnya yang ditanam itu arwahnya masih mengharapkan kita, ditunggunya kita doa dari kita. Tiap Jumat mereka itu, ini mulai malam ini sampai besok tuh asar, nonggok mereka di atas kubur tuh. Kita udah cerita tuh di kitab roh, udah cerita kita tentang kajiannya. Memang sakit mati itu, bukan tak sakit, tapi rasakan dulu mati. Makanya belajar mati supaya nanti udah kebiasaan. Belajar matilah mulai sekarang. Apa belajar mati itu, bah? Matikan dirimu itu. Jangan merasa ada, jangan merasa sok ada, jangan merasa ada sombong di situ, jangan rasa benci, itulah mati. Hilangnya penyakit bukan hilang, menundukkan penyakit hati itu dan merasa jasad ini tiada, itulah mati. Yang membuat sakitnya mati itu pada yang sebenarnya mati karena masih di dalam hati kita ada sombong, dengki, bukan karena sosok. Bukan karena sosok. Sosok itu bukan menyebabkan payahnya mati. Bukan. Nggak ada itu sosok apa payahnya sama Allah kun fayakun. Apa Allah malaikat itu takut dengan sosok? Yang menyebabkan payah mati itu bukan itu. Masih ada rasa dengki berhala dalam hati kita ini. Bukan karena sosok yang kau pasang di badanmu itu. Apa payahnya sama Allah? Kok mesti pakai daun kelor, buka atap seng rumah? Bukan itu. Kenapa begitu? Karena untuk sebagai iktibar bagi yang sehat, bahwa melihat itu orang yang tak mau bersyukur, begitulah jadinya. Gitu dia. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa azab kubur tidak ada, dan jangan merasa kita tuh kekal hidup di dunia ini. Ya, itu menurut Al-Quran tanda hati mati. Mudah-mudahan bermanfaat.
buat saya pribadi dan untuk kita semua. Dan Allah sehatkan hati kita, pikiran kita, supaya Allah menghidupkan terus hati kita, membimbing kolbu kita. Tersebutlah terus hati kita ini Allah, Allah, Allah. Lisan kita Allah, Allah. Dan selawat sallallahu ala Muhammad. Mata kita, telinga kita, semuanya, zahir dan batin kita, semua luar dan dalam, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa kita semua, masalah-masalah yang pernah kita lakukan di malam Jumat ini yang penuh berkah, Allah ampuni. Allah ampuni dosa-dosa kita, maksiat zahir, lebih-lebih maksiat batin, yang mungkin selama ini kita berjalan di bumi ini dengan sombong, selalu membawa kedengkian, dendam, benci, munafik, syirik. Lisan ini yang suka menggibah, jari ini yang suka memfitnah, mengejek. Allah ampuni dosa itu semua dari kita. Kemudian Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, terutama ibu kita yang melahirkan, mengandung kita. Mengampuni dosa ayah kita, baik yang hidup maupun mereka yang sudah wafat. Kita kirimkan Fatihah untuk ibu dan ayah kita yang hidup, terlebih mereka yang sudah wafat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Allah ampunkan dosa istri kita, suami, anak cucu keturunan kita, menantu, besan, kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang hidup, apalagi mereka yang sudah wafat. Allah ampuni dosa kesalahan yang pernah dilakukan oleh guru kita yang mengajarin kita, yang hidup, dan guru mursyid kita yang sudah wafat. Kemudian buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, Allah ampuni, Allah angkat penyakitnya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Teman kita yang baik kepada kita, teman kita yang pernah melakukan kejahatan buat kita, Allah ampunkan dosa mereka. Yang suka menggibah kita, Allah ampunkan dosanya. Yang muka aib kita, Allah ampunkan dosanya. Dan ampuni ya Allah lisan ini yang suka menggibah orang lain, membuka aib orang lain, ampuni ya Rabb. Dan saudara-saudara kami di mana saja berada di seluruh belahan dunia ini, yang hidup maupun yang sudah meninggal, kaum muslimin dan muslimat, mukmin wal mukminat, ampunkan dosa mereka ya Allah. Para pejuang-pejuang Islam, para penegak-penegak agama, para juriah-juriah, para habaib, para kiai, para gus, ya Rabb, damaikan negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari kezaliman, jauhkan kami dari kejahatan, jauhkan ya Allah. Tebarkan kepada kami, anugerahkan kepada kami, dan liriklah diri kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb, agar kami dapat mencintai, mengasihi, menyayangi, mencintai-Mu, merindukan-Mu, menyayangi, merindukan kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai dan menyayangi keluarga kami dan sahabat-sahabat kami, guru-guru kami ya Rabb.
Selamatkan negeri ini. Selamatkan negeri ini ya Allah. Selamatkan bangsa ini. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan guru kami. Wafatkan orang tua kami, guru-guru kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau ada bacaan-bacaan hadis dan Quran tadi yang kurang panjang pendeknya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya. Mohon maaf demi Allah. Doakan kami selalu, doakan saya sehat selalu semuanya dan teman-teman sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.